Shalom saudari, kita mulai lagi pendalaman kitab kita masing dalam tema Spirit Mind and Carnal Mind bagian kedua. Langsung aja, kita hari ini kita akan review dikit dari minggu lalu bahwa bagaimana pikiran rohani bisa menjadi lebih kuat dari pikiran karnal. Melalui Yosua kita ngelihat di sini, di minggu lalu kita sudah melihat juga Yosua 24 ayat 15, kita harus memilih. Karena itulah domain daripada pikiran rohani, Allah tidak pernah memaksa, kita harus memilih. Dan dari sini, dari Yosua 24 ayat 15, suatu tuntunan, karena Yosua dengan Kaleb mewakili dua orang yang memilih pikiran rohani dari 12 pengintai itu. Jadi, dengan kata lain, bagaimana prinsip untuk menjadikan pikiran rohani menjadi lebih kuat dari pikiran karnal adalah menjadikan mempercaya firman Tuhan sebagai ibadah Anda. Ibadah kita bukan tentang action doang, tetapi suatu percaya pada firman Tuhan. Kemudian karena Yosua juga memberitahukan firman Tuhan mengatakan kami akan beribadah kepada Tuhan, dia bukan sendirian tetapi bersama dengan yang lain. Dengan kata lain, tuntunannya adalah beradalah di tengah-tengah orang yang hidupnya digerakkan oleh firman Tuhan. Dan juga kita harus sadar bahwa pikiran rohani hanya bisa dihubungkan dengan pikiran sadar. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mau memaksa. Oleh sebab itulah segala pikiran rohani harus Anda sadari, dan karena sadar baru memilih. Berbeda dengan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu sifat natur kita. Anda nggak memilih pun sudah dibawa. Dan itulah disebut pikiran karnal karena berhubungan dengan panca indera kita. Jadi pikiran karnal bukan sekedar pikiran daging yang dalam konotasi negatif, tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang alamiah. Ya, kita ini alamiah, tubuh kita ini yang bisa dilihat oleh panca indera. Nah, Alkitab banyak sekali berbicara tentang pikiran bawah sadar ini dan pikiran sadar. Contohnya adalah dalam Mazmur banyak sekali bicara tentang hal ini. Contoh Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam batinku, diriku. Nah, ini adalah pikiran bawah sadar. Pemazmur yaitu Daud saat ini berbicara kepada pikiran sadar. Lalu kemudian dia shift kepada pikiran sadar. Dia katakan berharaplah kepada Allah, karena itu pilihan saudara berharap. Sebab aku akan bersyukur lagi. Itu juga pilihan. Ini adalah domain pikiran sadar. Kepadanya sebagai penolongku dan Allahku. Anda melihat di sini kita breakdown ya. Pikiran bawah sadar daripada pemazmur Daud saat itu tertekan dan gelisah. Kenapa? Karena realitas yang ada, realitas dunia yang dia lihat di sekeliling dia. Musuh begitu besar mengelilingi dia nggak punya kemampuan untuk melawan, keadaan dia tertekan, nggak ada yang pro dia, sehingga akhirnya itu realitas daripada keadaan dia, dan itulah yang ada ditangkap oleh pikiran bawah sadar yang melihat dengan panca indera, membuat dia tertekan gelisah. Tetapi pikiran sadarnya kemudian dia memilih pada pikiran sadar yang berhubungan dengan kebenaran firman. Pikiran sadarnya memilih, bukannya menerima, memilih, berharap, dan bersyukur. Bukan atas realitas dunia, realitas kelilingnya, tapi realitas spirit Tuhan. Inilah pikiran sadar yang berhubungan dengan pikiran rohani yang kita mau bahas, saudara. Ya. Jadi, pikiran sadar ketika Anda tidak pakai, tidak aktifkan, maka pikiran bawah sadarlah yang akan mengambil alih. Sebaliknya ketika kita mengizinkan pikiran sadar aktif, walaupun persentasenya kecil, tapi itu akan membawa pengaruh kepada pikiran bawah sadar. Ya, ini seperti yang 10 pengintai dan 2 pengintai. Anda harus menjadikan pikiran sadar adalah kapten. Pikiran bawah sadar itu kru. Ketika Musa mengirim 12 pengintai, yang terjadi adalah 10 pengintai ini menjadi kapten, menentukan. Bukan 2 pengintai, Yosua dan Kaleb, yang katakan kalau Tuhan janji pasti Tuhan bisa berikan. Dia sanggup memberikan. Harusnya ini pikiran roh yang dijadikan kapten yang menentukan. Tetapi yang terjadi saat itu diizinkan kru yang menentukan, sehingga akhirnya orang Israel saat itu tidak masuk tanah perjanjian. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat hubungannya pikiran karnal dengan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu terhubung dengan pengalaman ataupun memori. Sedangkan pikiran rohani, pikiran sadar yang kita pakai untuk dikaitkan dengan pikiran rohani terhubung dengan firman Tuhan, bukan dengan pengalaman atau memori. Nah,
Anda juga harus tahu bahwa ketika disebut pengalaman yang terekam dalam memori, itu bukan hanya sekedar pengalaman pribadi, tetapi bisa aja pengalaman orang lain, kata orang ataupun kata dunia. Ya, jadi seringkali ketakutan, kekhawatiran yang terlalu berlebihan itu bukan karena kita pernah alamin, tetapi orang lain pernah alamin. Bukannya bohong, tapi benar, tetapi dari pengalaman orang lain, dan itu menggerakkan pikiran bawah sadar kita. Lalu ilmu pengetahuan pun termasuk adalah bagian dari pengalaman. Karena apa? Karena lab-lab ataupun eksperimen-eksperimen di laboratorium itu harus bisa dilakukan berulang-ulang dengan hasil yang sama, itu baru disebut bukti ilmiah. Artinya pernah dialami, pernah terjadi. Kemudian juga hal-hal yang biasa terjadi itu pun adalah domain daripada hal yang domain daripada pikiran, memegang, membawa dampak pada pikiran bawah sadar. Misalkan biasa terjadi, sering terjadi, itu bicara tentang sosial. Kalau keluar dari keluarga broken home, anaknya juga berantakan. Itu biasa terjadi, bukan menyangkal, tapi biasa terjadi. Dan ini sering terbawa dalam pikiran bawah sadar kita. Ya. Nah, sedangkan pengalaman pikiran bawah sadar kita ini juga punya kekurangan, yaitu kekurangannya adalah kita lebih tertarik pada hal-hal yang buruk ataupun jelek. Anda sering dengar kan, lihat kan, berita-berita buruk lebih banyak dibaca oleh orang. Demikian juga pengalaman-pengalaman dengan hal yang buruk, misalkan sakit penyakit yang parah, nggak ada obatnya, ya, itu masuk di dalam bawah sadar kita, sehingga ketika kita dengar sesuatu, kok ada kenapa tubuh saya, langsung kita ingat pengalaman orang, langsung kita ingat dengan sains, ilmu pengetahuan kedokteran segala, lalu yang timbul adalah yang buruk. Karena itulah yang di bawah sadar kita nggak memilih, tiba-tiba muncul aja, aduh jangan-jangan ini, aduh jangan-jangan itu contohnya. Oke, sadar ya. Lalu kemudian hasilnya adalah membuat kita jadi gampang khawatir, emosi kita ekstrim, kecewa, marah, nangis, tertekan, dendam, lelah, lesu, hilang harapan, mulai nggak percaya Tuhan. Jadi nggak percaya Tuhan tuh kadang nggak langsung, tapi lama-lama karena kita mengizinkan pikiran bawah sadar yang dipengaruhi oleh pengalaman yang buruk itu mendominasi kita tanpa kita mengaktifkan pikiran sadar kita. Sebaliknya pikiran sadar selalu terhubung dengan firman, itu berdasarkan apa kata firman. Meskipun kita belum pernah terjadi, tetapi kita di pikiran sadar kita memilih percaya firman Tuhan ya dan amin. Nah itu ya. Kenapa? Karena bukan berdasarkan kata orang, berdasarkan kemampuan saya, bukan karena pengalaman, tetapi berdasarkan kuasa Allah dan kesetiaan Allah, karakter Allah. Bapak Ibu, ketika kita mengaktifkan pikiran sadar yang berhubungan dengan yaitu pikiran rohani, maka kita akan menjadi tenang. Karena pikiran ini lebih mengingat pada kesetiaan dan kuasa Tuhan. Ya. Kalau kita nggak pakai ini, maka pikiran bawah sadar. Jadi intinya begini, ketika Anda tidak mau memakai pikiran sadar, walaupun persentasenya kecil, maka pikiran bawah sadar itu yang akan merajalela. Ketika pikiran sadar kita pakai, maka hasilnya adalah ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada semangat, pengharapan, iman jadi aktif, percaya Tuhan, pengendalian diri, kita nggak gampang marah, nggak gampang emosi, dan lain-lainnya. Jadi buat kita, bukan saya menghakimi atau bagaimana, tapi suatu alarm aja, karena proses mengubah pikiran bawah sadar supaya sepakat dengan pikiran sadar bukannya hal yang segera, cepat, tapi cukup makan waktu. Tapi itu ketika kita ada kecemasan, kekhawatiran, sadarilah bahwa kita saat itu sedang lebih terhubung pada hal-hal yang datang dari dunia, apa yang realitas dunia. Harus kita berhentikan, ya. Nah, masalahnya adalah begini, pikiran bawah sadar itu adalah realitas, itu tidak bisa dihilangkan. Kalau saya mau kasih perumpamaan ataupun juga itunya adalah gambarannya adalah pikiran bawah sadar itu, saya singkat PBS, itu seperti tanah. Anda butuh tanah. Ya, masalahnya pikiran bawah sadar itu tanah yang subur buat rumput liar ataupun semak duri ataupun kedagingan. Saya punya pekarangan, kalau saya nggak siram, saya nggak apa-apain, tapi itu rumput liar gampang numbuh.
dihapusin, dipangkas, nggak lama dia numbuh lagi karena tanah itu adalah subur untuk rumput liar. Hati kita itu, pikiran kita itu tempat yang subur untuk hal-hal kekhawatiran, ketakutan, kemarahan, kekecewaan. Ya, bukan berarti boleh, tetapi saya mau kasih tahu bahwa tendensinya gitu. Ya, jadi sekarang bagaimana dong? Kita harus lihat dulu, maksudnya rumput liar itu adalah pikiran karnal. Tanah, hati kita ini, pikiran kita ini, itu subur untuk hal-hal yang dari karnal, ya, hawa nafsu, fokus pada diri sendiri, kata dunia, keegoisan. Sebaliknya, kalau yang pikiran sadar itu lebih melihat, lebih memilih pada pikiran roh, yaitu benih firman, sehingga hasilnya membuah roh. Anda bisa nggak benih tanpa tanah? Nggak bisa. Walaupun tanah itu lebih mudah numbuh rumput liar, tapi bukan berarti kita menghilangkan tanahnya. Yang kita lakukan adalah kita kelola. Kita bukan menghilangkan tanah. Pikiran bawah sadar nggak bisa dihilangkan, tetapi kita kelola agar kita bisa tanam benih firman dan kita cabut rumput liar, dan itu harus kita lakukan secara konsisten karena tidak terjadi seketika. Dalam firman Tuhan Roma 12 ayat 2 dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu, dan dikata pembaruan budi yaitu metamorfor, itu artinya perubahan pikiran, proses secara aktif, bukannya diam-diam aja, tapi proses aktif dan terus menerus, present continuous. Dan itu dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Jadi artinya nggak dipengaruhi oleh di luar. Dari pikiran ya karnal kepada pikiran rohani. Untuk itulah kita butuh itu. Nah, caranya bagaimana? Secara aplikatif ataupun secara metode, ada hal yang mudah diingat ya untuk membuat pikiran rohani kita, pikiran sadar kita menjadi dominan ataupun mempengaruhi pikiran bawah sadar. Pertama adalah tadi prinsip saudara-saudari yang dua hal ya, jadi percaya firman jadi ibadah, terus ada di dalam komunitas ya. Kemudian pertama Anda begini, metodenya, satu input, karena pikiran tergantung daripada apa yang Anda input. Mengisi pikiran dengan benih yang benar, ini namanya prinsip nabur. Dalam Filipi 4 ayat 8, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, semuanya sedap didengar, sebut kebajikan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Anda memilih apa yang dipikirkan dan memikirkan yang benih yang benar. Secara praktisnya adalah begini, apa yang baik benar itu ada dari firman. Anda mulai baca, dengarkan firman, lalu kita mulai filter juga, cabut akar liar. Kita filter media-media yang kita lihat. Jangan media-media yang mengumbar hawa nafsu, media yang membuat kita khawatir, takut, ya, kecewa, marah. Nanti kita di bawah sadar kita yang gampang sekali rumput liar tumbuh, itu yang berkembang, bukannya firman Tuhan. Anda tabur firman, tapi Anda baca juga, tapi yang akhirnya yang lebih subur, karena tanah hati ini, PBS itu lebih gampang numbuhnya rumput liar, ketakutan, kekhawatiran dari dunia. Walaupun baca firman, tapi oleh sebab itulah kurangin paling enggak, dan lama-lama kita bisa filter bacaan media apa yang kita baca sehingga membangun kita, ya. Dan kedua, ketika Anda sesudah Anda input, kedua proses. Setelah memasukkan, tapi perlu proses. Renungkan sampai jadi rema, ini prinsip pencernaan. Yosua 1 ayat 8 katakan begitu. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan siang dan malam. Kata renungkan ini artinya Anda terus mengingat. Dan secara praktikal saya bisa kasih contoh kayak begini. Ambil contoh ya, misalkan Anda ambil satu ayat tentang identitas kita dalam Kristus. Contohnya, aku berharga. Aku berharga di mata Tuhan. Ada suara yang terdengar dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu kan buat Kristus, Yesus. Ya, tapi ketika Anda dan saya di dalam Yesus, maka itu juga buat kita. Jadi kita dapat firman-Nya. Oh iya, aku tuh berharga, dikasihi, didengar. Nah, maka Anda mulai gemakan sepanjang hari, kemudian mulai renungkan, dampaknya apa sih
Jadi cara merenungkan itu banyak macam. Apa artinya bagi saya? Apa dampaknya bagi pergumulan saya? Apa dampaknya buat masa depan saya? Anda mulai renungkan, itu cara merenungkan nanti sehingga sesuatu berbicara, Roh Kudus sudah bicara, hei kamu gak usah khawatir, kamu pasti didengar. Ya. Jadi ketika Anda baca firman, itu baru Anda pengetahuan di kepala, head knowledge. Butuh direnungkan supaya menjadi heart knowledge. Berdampak. Apa artinya bagi saya? Apa artinya bagi pergumulan saya? Apa artinya buat masa depan saya? Dan lain-lain. Itu contohnya, saudara. Setelah Anda input, setelah proses, maka perlu dijaga outputnya. Ya, outputnya bagaimana? Outputnya buat saya adalah mendeklarasikan firman melawan kebohongan. Ini prinsip peperangan. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5 dikatakan senjata yang kami perjuangkan bukanlah senjata duniawi, ya, tetapi senjata yang perlengkapi kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Di mana benteng-benteng itu? Di pikiran. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan Allah, dan kami menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Kristus. Inilah pikiran. Kadang kita nggak sadar bahwa kita membangun pikiran benteng-benteng pengenalan akan Kristus ketika kita terus membiarkan pikiran bawah sadar dipengaruhi ataupun juga dibawa kepada hal yang dari dunia dan dari panca indera. Nah, praktikalnya begini, bagaimana mendeklarasikan melawan atas kebohongan, karena output itu tergantung daripada apa yang kita masukkan, daripada proses, kemudian juga ketika yang lain adalah ketika kita persisten, terus-menerus, nggak mundur, walaupun diserang. Nggak mungkin terjadi, udah begitu lama, itu dia, kita persisten. Itulah prinsip, jangan dielakkan, tapi kita lawan. Contohnya begini, ketika Anda merasa takut, pikiran negatif muncul, Anda takut, jangan diabaikan. Tapi lawan dengan kebenaran firman. Cari firman, minta Roh Kudus tuntun. Ya, Anda juga bisa cari, ketik pakai bantuan internet ataupun tanya teman. Lalu kemudian deklarasikan. Dalam ketika ketakutan, Anda bisa deklarasikan 2 Timotius 1 ayat 7 bahwa Tuhan nggak berikan aku roh ketakutan, tapi kasih, kekuatan, kasih, dan sound mind, pikiran yang tertib. Kita mulai gemakan. Jadi jangan lari dari ketakutan. Ketika kita pernah gagal, jangan lari dari kegagalan itu. Artinya kenyataan bahwa kita pernah gagal, tapi mulai lawan dengan kebenaran. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit kembali. Aku lebih daripada pemenang. Anda bisa kutip hal-hal itu, deklarasikan. Suruh pikiran bawah sadar Anda sepakat. Ketika Anda terus mendeklarasikan, maka hasilnya adalah pikiran bawah sadar kita jadi percaya, tunduk. Dan keempat adalah aksi, action, latih, saudara-saudari. Tindakan sesuai dengan kebenaran, bukan perasaan. Ini prinsip pembuktian. Yakobus 1 ayat 2, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kemudian juga iman tanpa perbuatan dalam hati. Apa maknanya? Praktikalnya begini, saudari. Jika contoh yang sederhana, kalau kita merasa nggak layak, tetaplah melayani. Kenapa? Karena tindak ini akan membuktikan bahwa pikiran bawah sadar kita itu, ya, PBS, salah. Pikiran ataupun perasaan gak layak itu bohong. Kenapa? Kita cari firman. Kita ini dilayakkan. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena iman kita kepada Yesus. Dilayakkan. Jadi kalau Anda merasa, ini orang gak layak karena perbuatannya, apakah Anda pikir Anda layak? Sedikit pikiran kita yang ngawur, yang salah aja, itu sudah bikin gak layak. Apa bedanya kita dengan yang lain kalau kita bisa pikiran ngawur, kalau bahwa kelayakan kita berdasarkan perbuatan? Ya, kelayakan kita karena iman kepada Yesus yang melayakkan kita. Oleh sebab itu, perasaan tidak layak adalah kebohongan. Karena kita harus bukan digerakkan oleh perasaan, tetapi digerakkan oleh firman. Anda mulai action karena firman. Contoh lain, kekhawatiran atas keuangan. Waduh, ini uang saya mepet, udah. Anda tetap berikan persembahan. Anda bisa berikan persembahan bukan hanya ke gereja, ada orang yang nggak mampu, ada orang yang butuh, tapi bukan untuk memancing Tuhan. Karena kalau memancing Tuhan, Anda bukan bergerak dengan iman. Iman adalah melakukan karena yakin
yakin, percaya ketika memberi, kita yakin, percaya karena Tuhan sudah menjamin masa depan saya, kecukupan saya. Anda berikan itu. Itulah tindakan iman. Dengan sukacita Anda beri, bukan karena nanti habis nih, nanti nggak cukup lagi. Lalu nanti Tuhan balas nggak ya 30, 60. Anda bukan mau balas-balasan kayak begitu, bukan Anda, tetapi imanlah yang menggerakkan kebenaran firman terjadi. Ketika Anda lakukan memberi, walaupun Anda khawatir tentang keuangan, Anda sedang menghancurkan roh mamon dan mempercayai bahwa Tuhan menyediakan, dan itu membuat berkesan di pikiran bawah sadar, akhirnya itu yang direkam di pikiran bawah sadar. Amin. Jadi inilah metode yang dipakai. Ada input, ada proses, ada output, ada aksi. Minta Roh Kudus terangin kepada Anda. Dan Anda harus sadari bahwa pikiran bawah sadar kita itu adalah besar sekali porsinya. Itu yang menggerakkan biasanya sebagian besar kegiatan kita sehari-hari, motivasi kita, mood kita perlu dikontrol. Cara Anda kontrol bukannya mengontrol dengan kekuatan, tetapi dengan apa yang Anda isi di pikiran sadar Anda dan saya. Oke? Demikianlah dalam Alkitab minggu ini. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan sesuatu yang luar biasa yang pasti mengubahkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.